Sallallahu alaihi wasallam. Bada'a nuzulul wahyi, permulaan turunnya wahyu. Ini permulaan turunnya wahyu. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allah basyiran wa nadhiran. Tatkala sampai 40 dari umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai basyiran wa nadhiran, yaitu memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran, dan menyampaikan dan mengajak kepada hak yang benar dengan izin Allah. Waqad budiyal wahyu birru'ya shadiqah, dan sungguh dimulainya wahyu tersebut itu dengan mimpi yang benar. Jadi sebelum Nabi mendapatkan wahyu itu sebelumnya mimpi. Bahkan la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat sesuatu di mimpi tersebut melainkan kebenarannya ada di waktu masa sadarnya Nabi. Tsumma nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in. Kemudian turunlah atas Nabi Muhammad SAW yaitu Ruh Amin, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sedang beribadah di Gua Hira. Jadi malaikat Jibril mendatangkan Nabi itu ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa shiratal mustaqim, dan malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW bagaimana cara menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila tiba'i ad-dinil qawim, dan menunjuki para manusia itu untuk mengikuti agama yang benar. Jadi ketika umur Nabi SAW umur 40 tahun, kan umur Nabi 40 tahun itu mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dari situ sebelumnya Rasulullah itu mimpi dengan mimpi yang sama kejadian ketika bangun dari tidurnya. Mimpi yang benar, ini benar-benar mimpinya nih, nggak bohong, nggak kembang tidur, nggak cuma kembang tidur, tapi nyata mimpinya. La yara syai'an fi naumihi ila tahaqqaqa fi yaqdatihi. Rasulullah SAW enggak melihat sesuatu dari tidurnya itu melainkan benar pada waktu sadarnya Nabi. Kemanazali ruhul amin, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi sedang beribadah. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa shiratal mustaqim. Di sini nih. Perhatikan kalimatnya. Wa 'allamahu kaifa yahdina siratal mustaqim. Dan malaikat Jibril, wa 'allamahu, malaikat Jibril mengajari Nabi. Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih punya guru. Nabi Muhammad masih punya siapa gurunya? Malaikat Jibril. Kita bukan nabi, bukan keturunan Nabi, bukan keluarga dari orang-orang soleh, bukan keluarga dari orang baik. Gak punya guru kita. Asal di jalan hidupnya. Seruntulan. Sonong boy. Itu kata orang dulu. Sonong boy. Belajar. Jangan cuma sekedar bikin status foto Habib. Apa kata-katanya, datang karena cinta, bertahan karena datang karena cinta, bertahan karena berak orang kayak gitu. Pembohong. Belajar kagak sama tuh guru? Ta'lim kagak? Ngedoain guru? Enggak. Belajar, yang namanya orang belajar gak cuma sekedar ngaji nguping, paham gak?
ngaji nguping enggak. Namanya belajar, syarat orang belajar tuh 3. Ya, insya Allah 3. Yang pertama, dia megang kitab di hadapan guru. Yang kedua tuh talaki. Yang namanya talaki itu berhadapan sama guru. Ya. Yang ketiga apa? Bawa catatan, catat apa yang dikatain guru. Itu udah malam Selasa berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun dari pergantian 3 kitab. Yang pertama kitab apa itu? Ajwibatul Ghaliyah. Hadis Jibril. Bukan yang pertama. Ajwibatul Ghaliyah. Ajwibatul Ghaliyah. Ajwibatul Ghaliyah itu yang pertama kitabnya. Ya, Ajwibatul Ghaliyah kitab pertama yang dibahas sama Guru Habib Ridho. Yang kedua syarah hadis Jibril karangan Habib Zain juga. Yang ketiga sekarang Ajalatus Sibaq ila Makaribil Akhlaq karangan mertuanya Habib Zain, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dari 3 kitab tersebut, mana catatan kita? Apa yang kita dapat? Ayo. Ajalatus Sibaq itu Ajalatus Sibaq. Ajalatus Sibaq itu ya tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf, juga sama syarah hadis Jibril tentang tauhid, fikih, tasawuf. Sekarang Ajalatus Sibaq tentang akhlak. Akhlak apa? Akhlak kita sama orang, akhlak kita sama guru, akhlak kita sama Allah, akhlak kita sama Rasulullah. Mana catatan kita tentang kita belajar? Ya, belajar, minimal belajar. Jangan sampai nggak belajar. Percuma kita datang ngaji, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Enggak. Kita mesti punya pegangan hidup. Kuncinya orang, ya, diterimanya ibadah dengan belajar. Gak bakal diterima orang sesuatu ibadah pun tanpa adanya ilmu. Semua dengan ilmu. Nanti harus tahu syaratnya wudu, syarat syahnya wudu, batalnya wudu. Belum lagi masuk ke syarat sholat, fardu sholat, batalnya sholat, makruhnya sholat, haramnya sholat. Harus paham itu. Gimana? Ya pelan-pelan belajarnya, pelan-pelan. Jangan malu apa kata orang. Udah gede masih belajar, bodoh amat. Ayo. Di akhirat kita sendiri-sendiri. Bahkan orang tua kita, bini kita, anak kita kabur. Nah lo siapa? Orang lain. Masa kita dengerin orang lain? Orang tua kita aja nanti kabur di hari kiamat. Sendiri-sendiri. Jangan dengar apa kata orang. Jangan malu, jangan ilmu lo bakal lun. Ya, jangan malu, jangan sombong. Ya, orang nggak bakal dapat ilmu yang namanya malu sama sombong nggak bakal dapat ilmu. Mau bagaimanapun juga orang tuh malu, sombong, nggak bakal dapat ilmu tuh. Belajar. Kesian orang tua kita deh hidupin kita, masa kita sia-siain perjuangan orang tua kita? Kesian. Kemarin kita punya tempat buat belajar, anggot-anggotan yang belajar, ya. Dia udah diusahain nyari tempat, kesana kemarin dia dapat, disia-siain. Ntar datang lagi, saat mau belajar anak-anak nih gimana nih? Ntar gitu lagi, sabar-sabarin aja kita ini. Terus halatul Arab qabla Islam, keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Nih, keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Karena al-Arab qabla Islami musyrikin. Nih, bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu dalam keadaan musyrik, menyembah selain daripada Allah. Ada yang nyembah patung, nyembah pohon, nyembah api, nyembah kaleng, nyembah apa lagi? Banyak. Nyembah sapu, nyembah pintu. Ya. Terus ya'budun al-asnama wa yuqaddisunaha, dan mereka tuh orang musyrik, orang-orang Arab bangsa dulu, mereka menyembah patung dan mensucikan patung tersebut.
wa kanu yaqtuluna auladahum, dan mereka itu membunuh anak-anak mereka, khaufan minal ju'i wal faqr, karena takut dari rasa lapar dan kemiskinan. Takut, orang dulu Arab punya anak tuh takut, tapi ngebikin tuh. Takut karena apa? Karena takut dari lapar, takut dari kemiskinan. Lihat. Terus wayafduna banatuhunna hayatun, dan mengubur anak-anak mereka tuh, mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, mengubur anak perempuan mereka tuh hidup-hidup. Khasyatal 'aridi wal 'aib, karena takut dari aib. Orang zaman dulu tuh punya anak perempuan aib, sesuatu kekurangan. Kayak orang pakai celana pendek, aib, sesuatu yang kurang. Aib itu sesuatu yang kurang, yang tercela. Orang yang sering pakai celana pendek, dia bakal ngerasain 3 hal yang gak dipengen sama orang. Yang pertama, doanya tertolak. Lo mau sholat, tunggang-tungging terus sholat, keluar masih bicara pendek, doanya tertolak, mardut, ngambang. Yang kedua, nggak bakal bisa nikah. Nih orang sering bicara pendek nih, nggak bakal bisa nikah. Yang ketiga, nggak bakal bisa jadi imam sholat. Nih 3 nih orang sering bicara pendek. Tuh 3 nih, ingat-ingat. Sesuatu yang kurang. Aurat itu artinya sesuatu yang kurang. Ketika kita pakai celana pendek kelihatan aurat, itu berdosa. Orang ngelihat aurat kita dosa juga. Lantaran orang melihat aurat kita dosa, kita dapat lagi dosa dari orang tersebut. Jadi orang yang pakai celana pendek kelihatan auratnya double dosanya. Tuh. Sesuatu yang kurang, aib. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina, dan mereka tuh bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu mereka saling cekcok, saling bertengkar. Emosian. Dikit-dikit emosian, disenggol dikit berantem. Bawa celurit 0,2. Nabrak orang di SD lagi. Gak rapi, Ces. Terus yuharibu ba'dahum ba'dan illa li'auha al-asbab, saling perang satu sama lain daripada mereka, walaupun dalam keadaan hal sepele. Perang. Bangsa Arab dulu. Jadi kalau dikit-dikit orang perang, berarti orang jahil. Bangsa Arab dulu sebelum datang Islam itu jahil. Jahil tahu gak? Jahil, bodoh. Yang tawuran bodoh. Walaupun kita pernah ngikut, ya itu bodoh. Jahil namanya. Jahil, bodoh, goblok, apalagi berdonggol. Tuh bangsa Arab dulu sebelum datang Islam tuh sedikit-dikit emosian, senggol dikit emosian. Sabar aku jadi orang. Jangan emosian, jangan baperan. Orang baperan tuh jangan baperan orang. Walaupun baru bangun tidur diketok batu es, jangan baperan. Jangan. Sabar ya orang. Baru bangun tidur diketok batu es, bayangin aja. Insyaallah. Sabar ya orang, sabar. Jangan baperan ya. Sabar. Ingat tuh. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam tuh dalam keadaan jahil. Ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, itu merubah semua keadaan dari bangsa Arab. Dari yang takut dari memiliki anak perempuan, setelah datangnya Nabi dimuliakan perempuan.
Ya sedikit itu ya. Dua pelajaran. Ya ingat Nabi Muhammad tadi punya guru ngaji walaupun alif bata. Alif bata ngaji pelan-pelan. Ikro ada, guru ada. Nanti bakal datang pada saatnya di mana zaman banyak murid yang mau belajar tapi guru nggak ada. Bakal datang waktunya itu di mana banyak seorang murid yang pengen belajar, orang yang pengen belajar tapi gurunya nggak ada. Bakal ada zaman di mana guru banyak tapi muridnya nggak. Nah, sekarang kita mikir di mana zaman kita sekarang. Murid banyak, guru nggak ada, tapi guru banyak, murid nggak ada. Atau dua-duanya. Murid nggak ada, guru nggak ada. Kita belajar tempat enak, nggak pakai ongkos. Nggak pakai ongkos. Beli kitab murah. Kitab murah nggak mahal. Kitab murah nggak mahal daripada dibandingkan ente beli handphone. Belum dapat giveaway. Giveaway. Tuh, belajar walaupun alif bata doang belajar. Naik lama-lama alif bata bisa naik ke Al-Quran. Al-Quran baru masuk ke kitab tauhid. Gimana sih Allah sifatnya Allah gimana, sifat jaisnya Allah gimana, sifat wajibnya Allah gimana, sifat jaisnya Allah, sifat boleh-bolehnya Allah, sifat yang tak mungkin bagi Allah, sifat yang mungkin bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah. Terus masuk ke fikih apaan sih? Gimana cara kita istinja, cebok yang benar gimana, cara kita wudu yang benar gimana, ngapain aja sebelum sholat, hal yang wajib sebelum sholat, syarat wudu, fardu wudu, gimana mandi wajib. Nah ini yang penting, mandi wajib. Masih banyak orang yang nggak paham mandi wajib. Habis mimpi atau habis masih belum paham mandi hadas, mandi wajib, mandi basah nggak kata orang dulu ya, mandi basah belum. Masih banyak orang yang nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana